Halo Sobat RTD, kembali lagi di RTD Channel. Terima kasih buat Sobat RTD yang sudah nonton video ini dan video-video lain yang ada di RTD Channel. Dan terima kasih juga buat Sobat RTD yang sudah mulai berbagi video-video yang ada di RTD Channel kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya teringat kembali, termotivasi lagi untuk masuk pada kesadaran jiwa tenang. Kapanpun, dimanapun, apapun kondisinya. Oke Sobat RTD, kali ini saya ingin membahas mengenai beberapa saat yang lalu saya habis sharing dengan seseorang begitu. Kebetulan sharing online dari salah satu peserta program saya, itu peserta program yang sangat lama. Sudah hampir 10 tahun yang lalu lah gitu. Dan sampai sekarang juga ternyata juga masih berlatih. Apa yang saya bicarakan dengan dia? Sebuah hal yang sangat menarik, yang sepertinya juga berefek kepada saya. Apa itu? Jebakan spiritual trap. Ini sering terjadi kepada kita. Para pejalan, para pembelajar spiritual. Orang-orang yang agak sedikit lebih gila dibandingkan orang yang lain. Karena lebih berusaha untuk mencari hal yang sebelumnya dicari pada orang lain. Apa itu? Kesalahan misalnya. Kalau belum belajar spiritual dulu, kalau ada apa-apa kita selalu menyalahkan orang lain. Tapi setelah belajar spiritual, jika terjadi apapun, maka kita akan melihat ke dalam diri kita sendiri. Nah, dalam pelajaran ini, maksudnya dalam kehidupan yang berupa pelajaran bagi jiwa kita ini, tentunya kita sering mengalami banyak hal. Hal-hal yang terjadi buat logika kita sebenarnya adalah hal yang tidak pasti. Begitulah dari kacamata logika. Logika yang selalu merasa kekurangan, selalu meminta, selalu mau hal yang lebih. Begitulah logika. Selalu juga berada pada dua zona, yaitu zona positif serta zona negatif. Selalu ada dualitas bagi logika. Dan apa yang ada logika ini pastinya juga terkirimkan ke alam semesta. Sehingga alam semesta pun akan mengirimkan hal yang serupa, yang sejenis kepada diri kita. Pada jalannya kehidupan kita. Kita sadar bahwa itu semua berawal dan kemudian kembali lagi berakhirnya pada diri kita. Buat kita semua yang sudah rutin melakukan relaksasi energi, buat Sobat RTD yang mengikuti program-program saya, ini sudah mulai bisa mengamati bukan hanya pikiran serta perasaannya lagi, tapi juga gerakan dari jiwanya. Baik itu gerakan dari diri palsu, apa-apa saja yang sudah keluar dari diri palsu, sudah mulai bisa teramati. Apa aja sih diri palsu itu? Ini sudah sering saya bahas di video-video selanjutnya. Di video-video sebelumnya. Apa aja itu? Oke. Itu ada jiwa ego, jiwa amarah, serta jiwa keinginan. Itu adalah 3 bagian dari palsu. Kemudian ada jiwa tenang. Setelah jiwa tenang ada diri sejati. Diri sejati ini anggotanya adalah jiwa suci, jiwa murni, dan jiwa bijak. Jadi yang membatasi antara diri sejati dan diri palsu, di tengah-tengahnya pembatasnya adalah jiwa tenang. Nah, jika kita masuk pada jiwa tenang, buat Sobat RTD yang rutin melakukan relaksasi energi tentunya akan menjadi lebih mudah untuk masuk pada kesadaran jiwa tenang. Buat Sobat RTD yang mengikuti program pembersihan energi negatif, tentunya akan menjadi lebih mudah lagi untuk masuk pada kesadaran jiwa tenang. Nah, dalam kesadaran jiwa tenang inilah kita akan bisa mulai melihat, mengamati diri kita sendiri. Baik pikiran, perasaan, dan juga
diri palsu kita ataupun diri sejati kita. Jika sebelumnya hambatan-hambatan itu, hambatan-hambatan, tantangan-tantangan yang muncul dalam kehidupan ini, itu kita anggap semua berawal dari orang lain. Semua berasal dari faktor eksternal yang ada di luar sana. Semua yang menghambat, semua yang menghalangi, itu dari luar sana. Selalu bisa kita cari kambing hitamnya. Nah, kebetulan saya pakai sweater hitam. Selalu bisa kita cari kambing hitamnya di luar sana. Seluruh jebakan-jebakan maut itu ada di luar sana, yang dibuat oleh orang-orang yang tidak suka dengan kita. Oleh orang-orang yang sering disebut sebagai dark worker. Agen-agen kegelapan. Kaki tangan iblis di muka bumi. Mereka yang selalu menjebak kita. Nah, buat yang sudah belajar spiritual lebih lama lagi, tentunya menjadi lebih sering disalahkan. Lebih sering menyalahkan diri sendiri. Kenapa bisa begitu? Karena dia selalu mencari ke dalam dirinya sendiri. Bukan hanya soal salah dan benar, tapi hal-hal yang sifatnya kesejatian. Ini mulai paham bahwa di dalam dirinya itu juga ada jebakannya yang sering disebut sebagai spiritual trap. Spiritual trap ini berasal buat yang sudah masuk pada kesadaran jiwa, ini sudah mulai menerima, sudah mulai mau paham bahwa spiritual trap itu ada di dalam dirinya, yang berasal juga dari dalam dirinya sendiri. Tapi buat logika, itu berasal dari sana, dari dark worker, dari iblis, dari setan, dari musuh-musuh kita, dari pesaing bisnis kita, dari orang-orang yang tidak suka dengan kita. Itu berasal dari sana. Tapi buat jiwa-jiwa, buat jiwa yang tenang, buat yang sudah mulai masuk pada kesadaran jiwa, ini sudah mulai tahu bahwa di dalam dirinya juga ada spiritual trap. Nggak usah nunggu para dark worker, para musuh, para pesaing, orang yang tidak suka, nggak usah nunggu mereka datang. Di dalam diri kita ini juga ada hal yang menjebak kita. Dan itu juga yang menjadi jalan masuk iblis atau setan ke dalam diri kita. Apa itu? Itulah diri palsu kita yang mengendalikan. Yang sukanya mempengaruhi, sukanya memegang peranan paling besar. Sukanya memakan resource energi yang paling besar. Diri palsu kita yang bagiannya adalah jiwa ego, jiwa amarah, serta keinginan. Ini yang mendominasi kerja logika. Mereka bisa sangat aktif karena adanya gaya gravitasi bumi. Dan karena kita hidup di bumi saat ini, maka kita pasti terkena daya gravitasi. Dan karena itulah diri palsu kita kerjanya menjadi lebih ringan, lebih enteng, tapi juga lebih liar dia dalam berusaha mengendalikan kehidupan. Diri palsu ini bila dibiarkan, maka akan mulai mengendalikan diri kita melalui pikiran. Jika pikiran sudah dikendalikan oleh diri palsu, maka seringkali tanpa sadar kita jadi lebih banyak berada pada zona negatif. Prasangka, asumsi kita selalu mengarah kepada hal-hal yang negatif. Selalu ada amarah, selalu ada keinginan, selalu ada ego yang begitu luar biasa yang mendominasi, membackup kerja dari logika. Dan ini yang selalu membuat dualitas itu subur di dalam kehidupan ini. Dan itulah sebenarnya ya yang disebut sebagai spiritual trap. Jebakan-jebakan spiritual itu semuanya berasal dari sana. Coba Sobat RTD lihat video-video dari para guru, dari para master, dari orang-orang yang sharing mengenai spiritual trap, mengenai jebakan-jebakan spiritual.
Menurut saya itu semua berasal dari diri palsu, dari nafsu yang ada di dalam diri kita yang menarik datangnya kondisi-kondisi, situasi-situasi, hambatan, tangan-tangan, gangguan. Rileks, tenang, damai, sadar, tenang, hadir, sekarang. Yang kita temui sehari-hari, itu semua berasal dari diri palsu kita. Dan juga diperparah oleh kerja segelintir orang yang sekarang ternyata sedang berjaya menguasai dunia. Mereka itu membuat sebuah doktrin, membuat sebuah program, membuat sebuah konspirasi agar kita terdorong masuk kepada kesadaran diri palsu. Menyuburkan logika, asumsi, prasangka ini di nomor 1. Dan itu juga yang menjebak kita. Karena perjalanan spiritual kita ke dalam diri ini tentu harus melalui diri palsu juga. Dan bila kita melatih kesadaran kita, bila energi yang keluar dalam diri kita ini semakin luar biasa kualitasnya, maka diri palsu juga akan menjadi powerful. Karena dia adalah satu bagian dari diri kita. Satu bagian yang tidak terpisahkan. Sama seperti Tuhan. Dari kacamata logika, Tuhan itu jauh. Dari kacamata jiwa, Tuhan itu dekat. Dari kacamata logika, kita butuh manunggaling kawula ing Gusti. Manunggalnya, bersatunya hamba dengan penciptanya. Tapi dari kacamata jiwa yang ada adalah manunggaling Gusti ing kawula. Adanya Gusti, adanya Tuhan yang ada di dalam diri. Maka kita sebenarnya adalah satu kesatuan yang utuh, yang tidak terpisahkan dengan Tuhan yang ada di dalam diri kita. Karena selalu ada Dia di dalam diri kita. Bukan terpisah. Yang membuat jarak ini jauh adalah logika. Dan itu juga salah satu spiritual trap atau jebakan spiritual yang dikondisikan oleh para dark worker tanpa kita sadari. Yang merasuk, yang masuk ke dalam diri kita melalui sistem pendidikan di mana saja. Baik di sistem pendidikan yang paling sering kita hadapi, yaitu keluarga. Itu yang awal mula kita dapatkan dari pendidikan di keluarga, ataukah formal di bangku pendidikan, atau informal dalam keseharian, dalam interaksi sosial kita dengan sekitar. Apalagi sekarang interaksi ini tidak hanya langsung tatap muka, tapi lebih banyak dilakukan maya melalui internet, bisa melalui sosial media kita, bisa melalui chatting WA. Semua doktrin-doktrin yang masuk dalam diri kita itu lebih banyak tanpa kita sadari. Nah, supaya kita sadar bahwa ada yang ingin menjebak kita, bahwa ada yang ingin mengaktifkan spiritual trap yang ada di dalam diri kita, maka kita berlatih untuk selalu sadar pada setiap kondisi. Bisa tenang, kemudian bisa mengamati pikiran serta perasaan kita sendiri. Sehingga bisa tahu, oh ini doktrinnya. Oh ini doktrin yang sudah ada di dalam diriku. Oh ini ada jebakan. Maut yang kubuat sendiri sehingga hidupku menjadi tidak enak. Bisa dari kata, kalimat. Coba lihat video sebelumnya yang judulnya kekuatan kata. Bisa jadi itu juga dari jiwa ego, jiwa amarah, serta keinginan yang berkolaborasi dengan logika. Sehingga menyebabkan dualitas itu menjadi sangat nyata hadir di dalam diri kita. Coba perhatikan, coba lihat lagi. Adakah spiritual trap, jebakan-jebakan dari jiwa ego, jiwa amarah, serta keinginan, serta logika itu ada dalam diri kita? Pasti ada. Karena mereka selalu bekerja, karena mereka selalu ada di sana. Tapi jangan salah, bukan mereka yang mengontrol, tapi diri kita adalah bosnya. Jadi kitalah komandannya, kitalah yang mengendalikan mereka, kitalah yang mengatur, kita juga yang memanage mereka. Jangan kebalik-balik. Nah, Sobat RTD, sudah dipahami belum? Adakah spiritual trap yang menjebak kita untuk bisa masuk ke dalam kesadaran yang lebih tinggi, memahami soal keilahian yang ada di dalam diri, soal-soal ketuhanan yang
bisa kita dapatkan dari pengalaman langsung masuk pada kesadaran Tuhan di dalam diri? Adakah yang menjebak kita untuk mengalami itu? Kalau ada, coba lihat lagi, coba cari caranya untuk bisa membebaskan diri. Minimal masuk dulu pada kesadaran jiwa tenang sehingga kita bisa mengamati mereka. Dari pengamatan itu lama-kelamaan kita akan mengekang mereka. Dari situ juga bisa kita jadikan sebuah cara untuk melawan balik mereka. Yuk kita sadari, adakah jebakan-jebakan itu di dalam diri kita? Seperti apa dia? Yuk mari kita sadari, mari kita lihat. Dan lama-kelamaan bisa kita enyahkan dari dalam diri kita. Minimal kita hindarilah pelan-pelan. Sobat RTD punya pengalaman soal ini, soal jebakan, soal spiritual trap yang sering kita temuin. Apa aja sih sebetulnya? Kita bahas di video selanjutnya. Awalnya begini dulu, ini adalah spiritual trap, ini adalah teori mengenai spiritual trap, pengalaman-pengalaman mengenai jebakan yang ada di dalam diri kita, saya bahas di video selanjutnya. Gitu aja video kali ini, jangan lupa ikutan sharing mengenai pengalamannya. Jangan lupa juga, please like, comment, subscribe, dan share video-video yang ada di RTD Channel sehingga RTD Channel bisa makin berkembang. Saya mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap di video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kembali lagi di video selanjutnya. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.